Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Usfuriyah halaman 26, hadis yang ke-34. Qauluhu hukiya anna Ja'far at-Tayyar radhiyallahu anhu bi barakati sidqihi wa adami kidbihi fi jami umrihi. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiyaten ceritaaken opo anna Ja'far at-Tayyar satuhuni Ja'far at-Tayyar radhiyallahu ta'ala anhu, dan ceritaaken bisababihi bi barakati sidqi, sebab barokai sifat temeni Ja'far at-Tayyar, sebab barokai temeni Ja'far at-Tayyar, wa adami kidbihi lan ora anani koroi Ja'far at-Tayyar, lan ora anani koroi Ja'far at-Tayyar fi jami umrihi, ora tau goroh fi jami umrihi ing dalem sekabehane umure Ja'far at-Tayyar. Iku lamma kutila semangsani sedo sapa Ja'far at-Tayyar, ja'ala muqaddadaaken sapa Allah Ta'ala lahu krono Ja'far janahaini ing sewiwi loro, akhbaraini kang ijo opo karone janahaini muwasahaini tur den tretesi opo karone janahaini den tretesi bidurri kelawan inten, wal yakuti lan yakut, yatiru kang mabur sopo Ja'far at-Tayyar, yatiru kang mabur sopo Ja'far at-Tayyar bihima kelawan karoni janahaini, ma'al malaikati sertani malaika, fasa'alahu moko takon ing Ja'far at-Tayyar sopo an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh takon yauman ing dalem siji dina, ya Ja'far at-Tayyar, hi Ja'far at-Tayyar, ya bin Abi Thalib, he anak lanangi Abi Thalib, biaya amalin kelawan endini amal, balang tatu meko siro hadhil karomata ing ikilah kamulyan, faqala muko dawu sopo Ja'far at-Tayyar, faqala muko dawu sopo Ja'far at-Tayyar, la adri mboten ngertos kula illa anni angin satuhuni kula iku imtana'tu nyegah kula antala sati asya'ah saking telu piro-piro perkara, saking telu piro-piro perkara, fi halatil kufri ing dalem tingkah kufur, wal islami lan Islam. Qala dawu sapa an-nabiyyu alaihi salam, Nabi alaihi salam, ma iku opo hiya utawi salasah. Qala dawu sapa Ja'far at-Tayyar, maka diptu ora goroh kula, mboten goroh kula, wala zanaitu lan ora zina kula, wala sakartu lan ora mendem kula, fi halatil kufri ing dalem tingkah kufur, wal islami lan Islam. Qala dawu sapa an-nabiyyu alaihi salamu, Nabi alaihi salam dawu, tilka haramun fil Islam, wa bi ayyi maknan imtana tamya fi halatil kufri fa ajaba. Ing dawu tilka utawi mengkono salah satu asya,
Tilka utawi mengkuno salah satu asya iku haramun haram fil islami ing dalem Islam. Wabi ayyi maknan lan kelawan endi makna imtana tanyega sira minha saking salah satu asya fi halatil kufri ing dalem tingkah kufur fa ajabah moko jawab sapa Ja'far at-Tayyar waqala lan matur sapa Ja'far at-Tayyar tafakkartu mikir-mikir kula fil kalami ing dalem kuneman fil kalami ing dalem kuneman annaman ing satuhuni wong Sulaiman kadhiba kang goro sapa eman fi kalamihi ing dalem kunemani eman kana ono sapa eman iku muttahaman den salah cipta sapa man bainal khalaiki ing dalem antarani pira-pira makhluk wayakunu lan ono iku lahu kadweni eman apa al khajalatu famtana tu moko nyegah kula anil kadhibi saking goro wa tafakkartu lan mikir-mikir kula fi zina ing dalem zina annaman ing satuhuni wong zana kang zina sapa man bimroati kelawan bojo wadon kula au bibnati utawa kelawan anak wadon kula au bi ukhti utawa kelawan dulur wadon kula fayakunu muka ono sapa man iku sainan celo li kadwe kula fala ahtamilu muka ora bisa nanggung kula ing sainan fakadzalika muka kelawan koyok mengkuno ahdamul ihtimal la yahtamiluhu ora bisa nanggung ing syainan sapa ghairi liyani kula fali ajlihi muka krono arai adamul ihtimal imtana tu nyegah kula amal imtina'u anapun utawi penggawe nyegah anil muskiri saking barang kang mendemi faraitu muka ningali kula kullal khalaiki ing sekabehane pira-pira makhluk yuriduna hale padha ngarepaken sapa khalaik antakuna ing yento ono apa ukuluhum pira-pira akale khalaik fi ziyadatin ing dalem tambah alal uqolai ing atase pira-pira wong kang duweni akal faman muga utawi sapa ni wong iku syaribah ngombe sapa eman wasakarolan mendem sapa eman yazulu muga ilang apa akluhu akaliman
Wa yastagilu lan ketungkul sapa man bil hadayani kelawan ngoceh. Wa yadhakuna lan padha ngguyu sapa khalaik. Lan padha geguyu sapa khalaik. Alaihi ing atase man fali ajli dzalika muka krono arai mengkunu muka krono arai mengkunu hadyani wayat wadohkani. Rujukannya muka krono arai mengkunu hadyani wayat hakuna imtana tu nyegah kulo anisur bisangking ngumbi. Faja amukora sopo Jibril malaikat Jibril alaihi salam. Faqala mukoda sopo malaikat Jibril sodako temen sopo Ja'far. Ja'ala akan sopo Allah lahu katui Ja'far at-Tayyan akan janahaini ing sewiwi loro bil imtina'i kelawan penggawe nyekaan hadhil asya'i saking ikilah piro-piro perkoro as-salasati kang telu opo hadhil asya'. Fattaqribu muka utai gawe peparak iku zahirun pertelo opo taqrib. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya anna Ja'far at-Tayyar radhiyallahu ta'ala anhu bibarakati sidqihi wa adamai kidbihi fi jami umrihi lamma kutila ja'alallahu ta'ala lahu janahaini akhdaraini muwassahaini bid-durri wal yaqut yatiru bihima ma'al malaika. Diriwayatkan niki kisahnya Ja'far at-Tayyar. Ja'far at-Tayyar disebabkan sifat kebenarnya. Jadi Ja'far at-Tayyar itu tidak pernah berbohong sama sekali. Apa yang dikatakan selalu perkara yang benar. Jadi selama hidupnya Ja'far at-Tayyar itu tidak pernah berbohong sama sekali. Nah, di saat Ja'far at-Tayyar itu meninggal dunia, Allah menjadikan dua sayap buat Ja'far at-Tayyar, sehingga sayap itu berwarna hijau yang dihiasi dengan intan dan yakut. Dengan adanya kedua sayap itulah Ja'far at-Tayyar bisa terbang bersama malaikat. Makanya pada suatu hari Rasulullah bertanya, fasa'alahun Nabi sallallahu salam yauman ya Ja'far at-Tayyar ya bana Abi Thalib bi ayyi amalin balagta hadhil karamah. Faqala la adri illa anni imtana'tu an salasati asya' fi halatil kufri wal islam. Jadi Rasulullah bertanya kepada Ja'far at-Tayyar. Pada suatu hari Rasulullah itu bisa bicara dengan orang mati. Rasulullah bisa. Jadi pada suatu hari Rasul bertanya ke Ja'far, Ja'far, anak laki-lakinya Abi Thalib, dengan amal apakah kamu bisa mencapai karomah seperti ini? Karomahnya apa? Karomahnya bisa terbang bersama dengan malaikat. Jawabnya, saya tidak tahu. Jadi Ja'far at-Tayyar tidak tahu karomah mana yang dia bisa menjadi orang yang mulia, nggak tahu. Cuma kata Ja'far at-Tayyar, hanya saja selama saya masih kafir dan Islam. Jadi mulai semenjak dia kafir sampai masuk Islam, tidak pernah melakukan 3 perkara. Hanya Rasulullah tanya, apa 3 perkara itu? Qala Nabi ma hiya? Qala ma kadhibtu wa ma zanaitu wa ma sakartu fi halatil kufri wal Islam. Tidak matur. Ketika Rasul bertanya apa 3 perkara tersebut, jawabnya Ja'far at-Tayyar apa?
3 perkara adalah selama semenjak saya kafir sampai masuk Islam, saya tidak pernah berbohong, tidak pernah zina, dan tidak pernah mabuk. Jadi mulai ketika saya kafir sampai saya nggak pernah melakukan 3 perkara tersebut. Ayat dari Rasulullah, qala Nabi alaihi wasallam tilka haramun fil Islam. Wa bi ayyi ma'nan imtana'ta min fi'latil kufri. Jika Rasulullah, kalau 3 perkara tersebut di dalam agama Islam haram. Tapi dengan apa sampai itu bisa mencegah 3 perkara tersebut pada waktu kafir? Kalau waktu Islam memang diharamkan, tapi pada waktu sampai kufur, fa ajaba wa qala tafakkartu fil kalam annaman kadhiba fi kalami kan muttahaman bainal khalaik wa yakunu lahu al khajalatu famtanatu anil kadhib wa tafakkartu fi zina annaman zana bimraati au bibnati au bi ukhti fayakunu syainan li fala ahtamilu fakadzalika la yahtamiluhu ghairi fali ajli imtana'tu ammal fali ajli imtana'tu. Jadi jawabnya sendiri Ja'far At-Tayyar, ya Rasulullah, jadi ketika saya tidak mau berbohong, saya berpikir ke dalam, jadi orang yang berbohong itu mesti akhirnya apa, bisa salah faham di antara orang lain. Jadi semalam bisa salah faham gara-gara apa? Gara-gara dibohongi oleh orang. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Orang itu jadi malu. Jadi nanti akhirnya kalau sudah ketahuan, pasti orang yang berbohong itu punya rasa malu. Pasti dia itu akan malu. Untuk itulah saya tidak mau berbohong. Saya tidak mau malu di hadapan orang lain. Dan saya berpikir di dalam masalah zina. Seandainya ada orang zina, istri saya atau anak saya atau saudara perempuan dizina oleh orang, pasti saya itu menjadi celah, saya itu hina. Saya itu tidak akan mampu menanggung rasa malu saya. Jadi istri saya dizina, atau saudara anak perempuan saya dizina, atau saudara perempuan saya dizina, pasti itu merupakan aib bagi saya. Saya tidak akan mampu menanggungnya. Untuk itulah dengan adanya saya tidak akan mampu menghadapi aib tersebut, maka saya tidak ingin orang lain merasakan. Jadi saya tidak ingin orang lain merasakan. Untuk itulah saya tidak mau melakukan zina. Ammal imtina'u anil muskiri fara'aitu kullal khalaiqi yuriduna an takuna uquluhum fi ziyadatin alal uqala. Faman syaba wa sakara yazulu aqluhu wa yastahilu bil hadayani wa yanhakuna alai fali ajli dzalika imtana'tu anis syurbi. Dan saya tidak mau mabuk. Saya tidak mau minuman-minuman keras. Kenapa? Karena saya melihat semua orang itu yang diinginkan apa? Yang diingin. Jadi orang-orang yang punya akal mesti melebihi dari yang lainnya. Itu orang yang punya akal. Jadi bagi siapa faman syariba sakaralah, orang yang meminum minuman keras dan mabuk, akalnya hilang dan akan melakukan ini, bisa ngoceh orang tersebut, omong nggak karuan aja, ditertawakan oleh orang. Dengan adanya tersebut, saya tidak mau ditertawakan orang bicara tidak karuan. Untuk itulah saya tidak mau minum. Faja'a Jibril faqala sadaqa Ja'far.
Ja'alallahu janahainil bil imtina anil asya'i salasa. Akhirnya malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Ja'far itu benar. Lantaran dia meninggalkan perkara tersebut, Allah memberinya kedua sayap. Nah, 3 perkara itu juga untuk mendekatkan diri kepada itu benar. Jadi memang orang ingin sadar, tidak harus melihat orang yang baik. Orang ingin berbuat tidak harus melihat orang yang baik. Jadi melihat orang yang tidak baik, kalau berpikir dengan secara normal, dia akan menghindar. Sama dengan Ja'far, ini orang kafir bisa meninggalkan perkara. Kenapa? Karena melihat perkara yang positif. Kalau saya seperti itu, saya tidak mau. Makanya Ja'far At-Thayyar itu akhirnya selama hidupnya tidak pernah melakukan 3 perkara. Nah, kita sebagai orang Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sangatlah pantas apabila kita itu menghindari dari 3 perkara. Zina, berbohong ini, orang kalau sudah biasa berbohong, mesti dengan mudah dia mengatakan membohongi orang lain. Kalau dia nih senang mabuk-mabukan, karena dia itu tidak menyadari. Orang kalau mabuk bicara tidak karuan, ditertawakan orang, berjalan kelimpungan, apa yang dilakukan di luar kesadarannya. Jadi kalau kita tidak mau seperti itu, ya kita menjauh. Kita itu sama. Jangan seumpama gini, kita itu menghina orang lain. Bagaimana orang yang dihina? Pasti malu. Nah, kalau kita tidak ingin malu, jangan menghina orang lain. Jadi kembalikan kepada diri kita. Nah, iya, seandainya saya seperti itu, pasti terjadinya seperti itu. Barulah kita itu akan menghindar dari perkara yang tidak baik. Jadi orang menjadi baik itu tidak harus melihat perkara yang baik. Bisa dengan melihat perkara yang tidak baik dan diarahkan kepada kita sendiri. Kita akan sadar. Juga pernah saya tuh mendengar kisahnya seorang kiai itu punya fotonya orang telanjang. Dan setelah itu ada yang ngeluh, kenapa lah? Dengan adanya melihat ini saya bisa dekat kepada Allah. Kenapa? Dan sadar. Tapi kalau tidak dipikirkan, kalau dipikirkan hanya secara nafsu, hanya kesenangannya, ya kita akan lebih jauh. Tapi kalau kita dihayati dengan pemikiran yang positif, yang bersih, yang jernih, semuanya akan jadi baik. Dari kami cukupi sekian. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah pengajian pembacaan kitab Uqudulain, insya Allah kalau memang ada kesempatan kami nantinya akan bacakan, insya Allah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.